Nama saya Fajar Surya, saya selaku Koordinator Unit KKN Raja 4 Manyaifun 2014. Kami terdiri dari 30 orang, 4 klaster yang berbeda, membentuk rancangan suatu program yang bertemakan pemberdayaan masyarakat di kawasan terpadu berbasis kearifan lokal. Permasalahan mendasar yang ada di Papua, kalau kita lihat selama ini dalam bahasa sederhana itu disebut ketertinggalan. Papua mengalami problems of plenty, masalah dari keberlimpahuan. Daerahnya kaya tapi masyarakatnya miskin. Pendidikan tertinggal, kesehatan tertinggal, infrastruktur juga tertinggal. Ketertinggalan bisa karena infrastruktur, ketinggalan juga karena bisa akses mereka sangat rendah. Akses infrastruktur yang sangat sulit. Selalu secara rata-rata ya, saya tidak katakan bahwa semuanya di Indonesia Timur sedikit lebih tertinggal, malah ada yang sangat tertinggal dibandingkan pendidikan di Indonesia Barat, terutama di Pulau Jawa. Secara khusus kita berbicara dengan Papua, jelas ada kesenjangan yang terjadi di sektor pendidikan antara Papua dengan kawasan lain Indonesia. Mereka memiliki abundant resource, tapi di saat yang sama kita melihat keprihatinan bahwa kualitas pendidikan Papua yang harus kita akui memiliki gap yang begitu jauh dengan daerah yang lain yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena akses untuk menuju tempat-tempat belajar, sekolah-sekolah itu pada umumnya sulit. Jumlah sekolah banyak, tetapi transportasi ke sekolah sulit. Kondisi ini ditambah parah lagi dengan kenyataan bahwa banyak guru-guru yang meninggalkan tempat tugasnya, sehingga banyak murid yang terlantar. Tentu saja beban untuk mengatasi persoalan pendidikan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah bukannya tidak punya effort untuk menyediakan sarana prasarana itu, tapi daerah yang begitu berada di luar jangkauan pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sangat banyak, sehingga mungkin tidak semua tempat-tempat itu mendapat perhatian yang sama kualitasnya. Kadang-kadang juga ini masalah sikap dari masyarakat ya, masalah kebudayaan, bagaimana memandang perlu pendidikan itu sebagai penyelamat untuk memberhentikan ketertinggalan, kemiskinan. Pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah, tapi kita pun mahasiswa punya tanggung jawab untuk turut terlibat memajukan pendidikan di Indonesia. Cara menembus ketertinggalan masyarakat Papua adalah dengan meningkatkan pendidikan. Jadi kalau kita mau ngejar, tidak ada lain caranya adalah melalui pendidikan. Seringkali masyarakat di daerah pedesaan itu enggan pergi ke sekolah karena harus bersepatu, harus berseragam. Prasarana formal mungkin bukan sesuatu yang ideal karena habit atau attitude penduduk Papua untuk datang secara reguler ke sekolah, kemudian mengikuti pendidikan formal mungkin belum terbentuk seperti mereka, teman-teman kita yang berada di pulau lain. Untuk itu diperlukan sarana atau prasarana pendidikan yang sifatnya non formal atau informal. Nah, karena itu pembangunan rumah-rumah belajar masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Program KKN Rumah Belajar ini program yang sangat tepat menjembatani pendidikan formal dan non formal. Jika rumah belajar itu dibangun dengan melibatkan warga masyarakat sejak awal, pasti akan efektif karena masyarakat merasa memiliki rumah belajar itu. Mahasiswa punya ide, warga punya pengalaman, akhirnya bersatu dan terwujudlah bangunan fisik rumah belajar. Rumah belajar itu salah satu jalan yang dapat kita tempuh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Tidak harus pergi ke sekolah, khususnya bagi yang umurnya sudah lewat usia belajar, pergi ke sekolah akan mengalami hambatan. Tetapi pergi ke rumah belajar, suasananya bisa lebih cair. Tidak mengenal batasan waktu, tidak mengenal saya harus pakai seragam ataupun tidak. Saya bisa datang kapan aja ke rumah belajar. Sehingga memungkinkan mereka bisa meningkatkan pengetahuannya dengan lebih baik lagi. Untuk membangun rumah belajar tentu saja support dari berbagai pihak menjadi penting.
Oleh karena itu kami mengajak para stakeholder membantu program ini, apapun itu dari perusahaan, perbankan dengan CSR-nya. Mari kita bantu mewujudkan tersedianya sarana prasarana, terutama melalui pembangunan rumah belajar di Papua. Dalam bentuk apapun yang Anda bisa lakukan untuk saudara-saudara kita di Papua. Semoga ini menjadi inspirasi, baik inspirasi bagi orang yang melihat bahwa tidak cukup dengan tim ini saja, tim mahasiswa ini saja, tetapi juga kepada yang berkelebihan dalam hal apapun ya. Sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, anak-anak kita, adik-adik kita yang berada di daerah tertinggal, terutama dalam bidang pendidikan. Saya ingin menyampaikan mohon dukungan ke mereka, semoga program seperti ini bisa kita push terus, kita dorong terus, dan semoga menjadi inspirasi dan semoga menjadi sebuah hal yang berkelanjutan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita untuk menolong mereka? Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menyaifun? Bisa.